Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Konrado Lian Sharon dengan NIM 2509116069. Di video kali ini, saya akan memberikan eh, video bagaimana program saya ini bisa berjalan. Jadi, sebelum itu mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan program yang telah saya buat, yaitu program ini adalah program manajemen toko komputer yang perusahaannya sendiri saya beri nama PT Teknologi Orbit Sejahtera. Jadi program ini sendiri berisi menu admin dan menu user, di mana menu user bisa melakukan pembelian produk komputer dengan menggunakan uang virtual. Dalam hal ini saya menggunakan mata uang yang saya beri nama Tcoin atau nanti disingkat TC gitu. Mungkin langsung saja kita masuk di uh, berjalannya program. Pertama kita login terlebih dahulu. Ini ketika program di start, maka otomatis tuh langsung menampilkan halaman ini, yaitu diberikan dua pilihan, yaitu login atau keluar. Mungkin kita langsung saja mendemonstrasikannya. Uh, saya akan login sebagai user. Di sini user itu dibagi atas dua, yaitu user dengan role VIP dan user dengan role biasa. Untuk perbedaannya sendiri, kalau role user dengan role-nya itu biasa, dia itu produk-produk yang diberikan oleh program itu produk-produk yang bisa dibilang harganya itu ya standar aja. Jadi kurang mewah gitu. Dan vouchernya sendiri bagi akun biasa ini, yaitu potongan harganya itu kurang. 5% aja, 10% aja gitu, Pak. Mungkin saya akan mulai login dulu yang pertama menggunakan saya akan menggunakan akun yang bernama user biasa 2. Nah, ini seandainya misalnya kita masukkan sembarang ya, username-nya biasa. Ini kan tidak ada dalam database, jadi database-nya ini menggunakan JSON. Ini kita bisa lihat. Nah, saya akan login dengan akun ini, user biasa 2. Di mana ini adalah, saya akan coba masuk di akun yang tidak ada di database. Nah, ini. Jadi, selama akunnya tidak ditemukan, maka program tidak akan user tidak akan bisa menginput apapun kecuali sampai menginput username yang sesuai. Jadi di sini saya akan menginput user biasa 2. Setelah itu masuk di password. Nah, di sini uniknya di mana program ini sendiri sudah dibekali dengan pencegahan. Jadi misalnya user itu memasukkan passwordnya itu salah, maka akan diberikan kesempatan sebanyak 3 kali. Nah, jika dia terus melakukan kesalahan, maka akunnya akan terkunci. Sehingga ketika user ingin login, misalnya pakai user biasa lagi, maka akun ini tidak bisa digunakan lagi, jadi langsung otomatis keluar. Jadi seperti itu. Sini kita aktifkan dulu. Kemudian kita langsung aja masuk di programnya. Kita ulang dulu, di reset dulu supaya akun yang tadi kita aktifkan bisa digunakan kembali. Passwordnya biasa 123. Nah, ketika user berhasil login, maka dia akan menampilkan halaman utama. Di sini terdapat pesan selamat pagi. Intinya ini saya record video ini itu di jam 2 pagi, setengah 3 pagi, maka oleh karena itu dia menampilkan pesan selamat dini hari. Kemudian tanggalnya itu Sabtu tanggal 13 Desember 2025. Setelah itu menampilkan pesan selamat datang, nama akunnya tersebut. Di sini user bisa mengakses ada 5 menu. Yang pertama ada lihat produk, yang kedua ada beli produk, dan yang ketiga ada cek saldo dan isi saldo, dan terakhir ada 5 voucher. Dan jika user ingin logout, maka dia bisa menginput menu ke-6. Kita mulai dari menu yang pertama, yaitu lihat produk. Kita input 1. Jika kita sembarang input, maka error.
Jika kita menginput yang tidak ada di pilihan menu, maka dia mendeteksi bahwa menu itu tersedia. Jadi sudah dibekali dengan error handling di sini. Kita coba menu nomor 1. Nah, sini menampilkan produk-produk yang tersedia. Di sini catatan bahwa produk yang ditampilkan itu berdasarkan akun dan stoknya. Jadi seandainya produknya stoknya itu habis, maka produknya tidak akan tampilkan di sini. Dan jika produknya itu bukan disediakan untuk user yang biasa, user dengan role biasa, maka dia juga tidak akan tampilkan. Jadi di sini kita bisa lihat produknya ini ada banyak. Nah, ini ada yang biasa. Jadi di sini kan yang ditampilkan itu cuma ini cuma ID produk dengan ID P001 Asus VivoBook 15. Tapi di sini jika kita lihat data database-nya, di sini tuh ada lagi produk dengan kategori biasa. Tapi kenapa tidak ditampilkan? Karena di sini stoknya nol. Ya, di sini kita coba perbarui dulu stoknya. Kemudian di sini kita ulangi lagi. Kita keluar dulu, kemudian kita start ulang. Jadi kesimpulannya cara kerjanya itu produk yang ditampilkan oleh user adalah produk yang ditampilkan untuk user adalah produk yang sesuai dengan role akunnya, yaitu akun biasa ataupun VIP, dan produk yang masih memiliki stok. Jika produknya tidak memiliki stok, maka tidak perlu ditampilkan. Karena untuk apa juga user ingin membeli barang yang habis gitu. Sini kita login ulang, user biasa 2, user biasa 1. Kita coba lihat produk. Nah, ini sudah ada 2 karena stoknya sudah tersedia. Jadi ini adalah produk yang dimiliki yang bisa dibeli oleh akun biasa, bukan akun VIP. Oke, kita lanjut kita cek saldo dulu deh. Jangan dulu beli produk. Jadi kita cek. Jadi menu yang ketiga itu ada cek saldo. Di sini saldonya itu adalah ini. Berapa ini? 2.250.000 Bitcoin. Jadi ini adalah mata uang kita. Sebenarnya cara hitungnya sama aja sih dengan rupiah, tapi rupiah yang kita ganti jadi ini. Kita bisa isi saldo bisa. Caranya di menu keempat kita coba isi misalnya 10 juta. Ini ceritanya usernya udah gajian nih. Saldo 3. Nah, itu sudah ditambahkan. Saldo sekarang adalah 12 sekian. Nah, kemudian kita juga bisa lihat voucher nih di sini. Jadi apa aja sih voucher yang dimiliki oleh user? Nah, ini adalah voucher yang dimiliki. Ini adalah statusnya, oh sudah expire, jadi nggak bisa digunakan lagi. Sama voucher diskon. Ini ada daftar vouchernya. Tapi ini dia tuh sistemnya satu voucher itu belum tentu dimiliki oleh semua akun. Jadi semisal ada 2 akun yang memiliki voucher diskon 5 ini. Kalau akun pertama memakai diskon 5, maka akun pertama tersebut otomatis tidak bisa menggunakan voucher lagi tersebut. Karena kan voucher ini kuotanya cuma 1 kali aja, 1 kali penggunaan. Tapi akun lain yang tidak menggunakannya masih bisa memakainya lagi gitu. Itu diatur di sini. Jadi masing-masing akun di database sudah dibekali dengan ini. Nah, jadi tergantung dari sini. Misalnya tadi akun dengan user biasa. Nah, ini dia memiliki voucher dengan kode V001 dan V003. Nah, itu ditampilkan di sini. Tuh. Sekarang kita coba untuk melakukan pembelian produk. Nah, jadi yang pertama tuh kita masuk ke menu pembelian produk. Jadi program akan menampilkan ini produk yang tersedia untuk siap dibeli. Nah, yang pertama tuh kita akan menginput ID produk yang ingin ditambahkan. Jadi sistem beli produk ini dia tuh ditampung dulu karena siapa tahu user akan melakukan pembelian produk lebih dari satu gitu. Misalnya dia membeli produk Asus sama Lenovo sekalian satu kali beli gitu. Jadi di sini ditampung dulu yang pertama itu anggaplah dia membeli laptop Asus B001. Nah, kemudian diminta untuk beli untuk jumlah laptop Asus ini mau dibeli berapa gitu. Kita beli satu aja. Nah, akan ditambahkan di keranjang. Kemudian program akan meminta konfirmasi. Ingin menambah produk lagi enggak? Kalau iya akan kalau misalnya oh aku masih mau nambah produk nih, mau beli Lenovo juga sekalian.
Nah, kita akan diminta untuk memasukkan ID produk yang mau ditambahkan. Di sini jika misalnya ID produknya nggak ada, misalnya kita masukkan P003 ID-nya, maka di sini tidak ditemukan. Jadi silakan coba lagi. Kita coba input yang benar, 002. Nah, ini sudah terbaca. Oh, dia membeli Lenovo ID Pad 3. Membeli satu aja. Oke, jadi total udah 2 ya, barang yang kita tambahkan ke keranjang. Nah, jika sudah tidak ada, misalnya kita bisa ketik N. Nah, sini dia. Jadi isi keranjang itu ada Asus. Ini adalah calon barang yang akan dibeli ceritanya. Menampilkan subtotalnya dan total belanjanya dalam 16 juta sekian. Di sini ada 3 pilihan dulu. Apakah user pengen menghapus item dari keranjang ini, atau dia pengen ubah jumlah itemnya, atau dia pengen lanjut langsung ke pembayaran, atau dia batal. Kita coba dulu untuk hapus. Misalnya, oh aku batal deh beli laptop Asus. Nah, program akan meminta item keberapa yang kamu mau hapus, yang satu apa yang kedua. Kan dari ceritanya user ingin menghapus akun Asus. Maaf, ingin menghapus produk Asus. Nah, kita pilih item nomor 1. Otomatis isi keranjangnya berkurang, jadi tinggal Lenovo aja nih yang membeli. Kemudian, saya memang batal ingin membeli produk Asus, tapi saya pengen menambah jumlah produk dari Lenovo. Kita bisa pilih nomor 2, yaitu ubah jumlah item. Kemudian masukkan nomor item yang ingin diubah jumlahnya. Karena cuma ada ini aja, jadi kita ketik 1 aja. Nah, ini. Kita misalnya membeli 2. Set. Nah, maka di sini subtotalnya berubah. Jadi 2 dikali 7 ada 15 juta. Jadi totalnya itu 15 juta yang harus dibayar. Oke. Kita langsung lanjut aja ke pembayaran. Nah, di sini pertama user diberi pilihan apakah user ini ada vouchernya atau enggak. Di sini user misalnya nih dia lupa, tadi saya punya voucher apa enggak ya? Nah, kita bisa cek di sini. Cek voucher. Ini ada pilihannya. Ada punya, kalau punya ketik Y, kalau enggak ketik N, kalau mau cek dulu bisa ketik cek voucher. Nah, di sini user bisa lihat kembali. Oh, rupanya saya punya 2 voucher tapi satunya udah expire nih. Ya udah kita pakai yang diskon 5 aja nih. Oke. Kita langsung aja. Karena kita mau pakai voucher, kita ketik Y dan diminta memasukkan kode voucher. Kalau kita masukkan sembarang, maka vouchernya tidak ditemukan. Jadi disuruh masukkan ulang. Kita coba masukkan yang benar. Nah, sayang sekali saldonya tidak cukup. Nah, jadi kalau saldo tidak cukup tuh bakalan ditolak. Kita coba isi saldo dulu aja. Kasih banyak-banyak saldonya. Kasih 20 juta. Kita coba beli ulang. Langsung aja P002. Kemudian kita stoknya 2. Masukkan keranjang. Kita tidak usah. Kemudian kita beli pakai langsung ke check out. Kita coba cek voucher dulu. Masih tersedia karena tadi kan nggak jadi kepake, makanya vouchernya masih tersedia di sini, nggak kehapus. Masih bisa digunakan lah, karena batal kan tadi karena saldo nggak cukup. Jadi kita coba pakai diskon dulu. Diskon 5. Oh salah, harus iya dulu. Iya, terus diskon 5. Kode vouchernya. Nah, pembayaran sukses. Total 14 juta karena ada diskon 350.000. Jadi sisa saldonya sekarang tinggal 18 juta. Transaksi ID-nya ini. Oke, jadi kita coba cek vouchernya. Nah, karena voucher diskon tadi udah digunakan, maka voucher yang dimiliki tinggal ini. Tapi kan ini udah expire, jadi ya nggak bisa digunakan. Kalau misalnya kita nggak mau beli pakai voucher bisa. Kita coba beli produk. Nah, jadi tadi juga stoknya itu bakalan berkurang sesuai dengan produk yang dibeli. Jadi misalnya tadi kan ini jumlah awalnya 12, dia beli 2. Jadi 12 kurang 2, 10. Jadi program juga secara real time akan memperbaharui jumlah stok yang akan jumlah stok dari produk tersebut tergantung berapa banyak sudah dibeli. Kita coba beli Asus lagi. Kita beli Asus lagi. 001. Beli satu aja. Kemudian kita perlu tambah. Nah, di sini kita coba langsung aja ya tanpa memakai voucher. Kita langsung klik N. Maka otomatis langsung dibeli. Pembayaran sukses.
ada total 9 juta, sekarang sisa saldonya 9 juta, kan tadi kan saldonya kan 18 juta terakhir ya kan, jadi 18 kurang 9 jadi tinggal 9 juta. Oke, itu dari menu biasa. Gimana kalau menu voucher? Menu VIP, maaf. Ya, kita coba login ke menu VIP. Kita login dulu, kita coba login, kita masukkan username. Di sini kita coba pakai akun eh, kita pakai akun user VIP 2 aja. User VIP 2. User VIP 2. Passwordnya VIP 1. Oke. Sebenarnya sama aja. Jadi misalnya ini kita pengen lihat produk. Nah, jadi produk yang ditampilkan adalah produk-produk yang memiliki kategori bahwa produk ini produk untuk akun VIP. Kita coba lihat di sini produk. Pertama kita lihat dulu nih. Ada Asus ROG sama MSI Steel. Kita coba lihat di sini. Di produk. Saya cari. Ini Asus ROG. Ini kategorinya VIP. Otomatis dia akan ditampilkan gitu. Dan sama seperti akun biasa juga. Kalau seandainya di sini stoknya 0, maka dia tidak akan ditampilkan juga oleh user gitu. Jadi ini adalah dua produk yang bisa dibeli oleh user dengan kategori VIP. Sama, dia juga bisa melihat saldonya. Dia bisa mengisi saldo juga. Oh maaf, isi saldo kita isi 10 juta. Oke. Sekarang kita lihat vouchernya. Oh, udah expire gitu. Oh, masih aktif. Jadi bedanya VIP sama akun biasa itu diskon dari VIP itu lebih besar, ini 30%, sedangkan tadi voucher yang dimiliki oleh akun biasa itu cuma 5% aja, ini 5%, 10, jadi kecil. Itu keuntungan dari menggunakan akun VIP. Jadi lebih produk yang taruhkan lebih mewah. Ini kita lihat harganya ya. Satu PC 25 juta, tapi untuk potongan harganya sendiri, voucher-voucher sendiri itu tidak kalah besar juga potongannya, 30%. Langsung saja kita beli produk. Nah, sebelum lanjut tuh saya pengen reminder sedikit di akun VIP juga ini ada keuntungan lagi di mana saya membuat suatu kebijakan di mana ketika user VIP, khusus user VIP produk membeli produk dengan melakukan pembelian sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, maka dia akan mendapatkan voucher potongan harga 50%. Dan yang kedua, voucher yang dimiliki oleh akun biasa itu bisa juga digunakan oleh voucher bisa digunakan oleh akun VIP. Tapi di sini kan kebetulan voucher dengan kategori biasa kan nggak ke data di sini ya kan, kena ke data di sini. Tapi akun VIP ini bisa memakai voucher dari akun biasa, tapi sebaliknya akun biasa itu nggak bisa pakai voucher dari akun VIP gitu. Jadi langsung aja coba kita kembali misalnya satu dulu. Ini sama aja cara kerjanya, stoknya 1. Kalau mau tambah produk klik Y, kalau nggak pakai N aja. Kita langsung aja. Sini ada subtotalnya dan sini ada totalnya, total pembayarannya. Dia juga bisa hapus item, bisa ubah item juga bisa. Tapi kita langsung aja ke pembayaran, sama aja sebenarnya. Sini kita mau tes untuk dia kalau 2 kali melakukan pembelian dalam 1 bulan akan mendapatkan voucher bonus. Nah, sini kita akan lakukan pembelian pertama. Kita pakai voucher aja. Aduh, saya lupa vouchernya tadi. Extra VIP. Extra VIP. Nah, pembayaran sukses total 17 juta. Dari diskonnya itu ada 7 juta, lumayan besar. Dari saldonya masih ada berapa juta ini? Masih ada 371 juta. Kita lakukan pembelian lagi. Jadi kita mau cek apakah dia bakalan dapat voucher 50% atau enggak. Di sini sama, jika melakukan pembelian maka stoknya bakalan dikurangi sesuai dengan jumlah pembelian. Kenapa kami menampilkan stok kepada user? Supaya user itu bisa melihat, oh stoknya sisa segini. Ini ada keuntungan juga, misalnya user itu semakin
semakin ada keinginan untuk cepat-cepat membeli supaya takutnya kehabisan katanya. Nah, gitu. Sini kita beli tanpa voucher karena voucher kan udah habis. Kita coba cek voucher karena udah habis. Nah, tidak ambil voucher pertama kan tadi kan udah digunakan di pembelian pertama. Jadi sudah habis vouchernya. Jadi langsung aja. Oke. Nah, di sini kita coba cek voucher, lihat voucher. Oh, ini tidak tertambah ya. Oh iya, karena sebelumnya akun ini udah pakai voucher juga. Udah dapat voucher sebelumnya dia waktu saya testing. Kita coba deh pakai akun baru aja. Kita bikin akun dulu. Kita coba pakai akun baru. Yuk kita pakai akun VIP 3. Atau kita bikin akun baru aja. Akun baru kita tambah dulu manual di sini. Kita kasih nama VIP 4. Ini vouchernya kita habiskan aja semua. Sama total riwayat belinya juga. Nah, kita coba login pakai akun ini aja dulu. Terus kita coba, kita mau buktikan kalau kita beli produk dalam waktu kita melakukan pembelian sebanyak 2 kali dalam waktu 1 bulan itu, maka kita dapat voucher potongan harga 50%. VIP 4, VIP 4. Kita langsung isi saldo dulu, banyak-banyak, 100 juta. Kita langsung beli produk, kita beli nah, ini pembelian pertama, kemudian pembelian kedua, P004, beli satu, tidak perlu, lanjut ke pembelian, sudah punya voucher. Nah, ini dia. Kamu mendapatkan voucher khusus VIP. Karena dia memberikan pembelian sebanyak 2 kali dalam waktu 1 bulan. Tapi seperti kasus yang VIP 2 tadi, kan dia sebelumnya waktu saya testing dia udah mendapatkan voucher. Jadi dia nggak akan dapat voucher lagi. Karena kan hitungannya kan dia udah beli 4 kali gitu dalam waktu 1 bulan. Jadi nggak dapat. Dia cuma intinya user bakalan dapat voucher bonus ini kalau udah melakukan pembelian produk sebanyak 2 kali dalam waktu 1 bulan. Kita coba cek voucher. Oh, kita coba login dulu. Terus kita login ulang. VIP 2, VIP 4. Nah, itu. Diskonnya 40%. Itulah keuntungan dari VIP. Jadi yang pertama, produk-produknya lebih mewah, tapi potongan harga melalui diskon vouchernya juga tuh tinggi. Dan ini dia mendapatkan ekstra VIP bonus sebanyak 50%, voucher 50% jika melakukan pembelian 2 kali dalam sebulan gitu. Oke, sekarang kita masuk di menu admin. Tadi kan sudah menu user biasa dan user VIP. Kita udah tahu perbedaannya antara user biasa dan user VIP. Sekarang kita akan masuk di ranah akun admin. Kita login dengan nama admin, passwordnya admin. Oke, jadi menu admin ini dia memiliki menu utama. Yang pertama ada kelola produk, kelola akun, dan kelola voucher. Jadi masing-masing ini bisa melakukan create, update, delete pada masing-masing untuk produk, untuk akun, untuk voucher. Kita mulai dulu dari yang pertama, kita kelola produk. Nah, di sini kita langsung ditampilkan menu produknya, di mana ada daftar produknya. Jadi ini adalah daftar produk. Di sini kita bisa tambah produk. Misalnya saya mau tambah produk aja.
Di sini langsung ID otomatis, ID produk itu otomatis akan dibuat. Jadi dibuat secara berurut, P001, 2, 3, 4, sekarang otomatis kalau produk baru jadi P005. Kenapa saya memakai ID otomatis ini? Karena supaya mencegah duplikasi. Jadi kan ID itu kan nggak boleh duplikat, karena itu yang membedakan antara satu produk dengan produk lainnya gitu. Atau satu entitas dengan entitas lainnya. Itu adalah konsep umum dalam konsep utama dalam database, duplikasi data. Makanya saya mencegahnya dengan membuatkan ID otomatis supaya mencegah user untuk input ID sendiri yang berpotensi adanya duplikasi. Sini nama produknya kita kasih aja nama Asus, terus cepat. Kategorinya kita kasih biasa aja. Harga produknya kita kasih 6 juta. Stok awal kasih 12. Nah, di sini otomatis sudah tertambah sini produk baru. Kita bisa edit, misalnya nih Asusnya ini kurang lengkap nih. Oke, kita edit. Dengan menggunakan menu nomor 2, kita masukkan ID produk yang mau diedit. Misalnya ini kita masukkan ID yang salah. Nah, jadi ditemukan. Jadi misalnya kita mau edit produk dengan produk ini. Kita masukkan aja ID-nya. Nah, inilah gunanya kenapa ID itu tidak boleh duplikat. Karena kalau ada ID yang sama, jadi otomatis kan dua produk yang mau diedit. Jadi kan programnya otomatis error. Nah, ini. Jadi setelah memasukkan ID-nya, program akan menampilkan dulu detail-detail produk yang mau dihapus. Jadi ada nama produknya, biasa, harga, stok, sama terjualnya berapa. Nah, di sini jika misalnya nih saya tidak mau mengubah satu kolom gitu, saya nggak mau ubah misalnya nama produk misalnya, saya bisa enter. Tapi di sini kan kasusnya kita mau ubah. Jadi Asus handphone, kita pakai nama HP aja karena saya lupa. Nah, kategorinya kita nggak mau ubah, kita enter aja. Jadi dengan men-skip kolom ini, kategori otomatis kembali ke biasa gitu, nggak berubah. Sama juga harga kita nggak mau ubah, stoknya juga. Nah, jadi stoknya tetap sama karena tadi kita skip, tapi yang berubah adalah nama produknya karena tadi kita input di sini. Di mana tadi? Di sini. Nah, untuk menghapus produknya, kita tinggal pakai menu ketiga. Kita pilih produk yang mau dihapus. Nah, kemudian di sini jika kita tidak ingin menghapus datanya ini, misalnya kita batal, kita bisa klik N, maka dia kembali ke menu awal. Di sini ada keterangan penghapusan dibatalkan. Tapi jika tetap ingin menghapus, kita bisa kembali, kemudian kita masukkan ID-nya P005, kemudian kita konfirmasi ya, maka otomatis produk akan dihapus. Sudah tidak ada lagi P005 di sini. Oke, menu kelola produk sudah selesai, kita kembali ke menu kelola akun. Ini sama aja cara kerjanya. Di sini dia menampilkan daftar akun, tapi di sini kita melakukan enkripsi pada password, saldo, sama jumlah voucher. Ini lebih ke kayak kebijakan privasi gitu kan, rasanya tidak etis jika ada orang yang mengetahui password terus jumlah saldonya berapa sama jumlah vouchernya gitu. Jadi kan supaya untuk meyakinkan pembeli bahwa privasi mereka aman, jadi di sini program akan mensensor data-data yang dianggap sensitif gitu, yang berpotensi bisa disalahgunakan. Jadi di sini kita langsung aja kalau mau tambah akun, sama aja, ID-nya otomatis, usernya misalnya tes saja, passwordnya tes juga. Role-nya ini bisa ada 3, ada biasa, ada VIP, ada admin, kita pakai biasa aja. Nah, dia otomatis akan bertambah dengan saldonya itu otomatis default 0. Kan tidak mungkin kan kita buat akun terus kita tambahkan saldonya secara manual kan, itu juga kan kurang, karena saldo kan harus di top up oleh usernya sendiri. Jadi kita kasih 0 aja, sama status akunnya itu otomatis aktif, nggak terkunci kayak gini. Karena terkunci kan kalau kita masukkan password salah 3 kali, jadi otomatis ketika tambah akun otomatis diaktif. Dan vouchernya juga 0, karena kan akun baru. Untuk editnya bisa, kita seperti tadi, ID-nya kita masukkan
V008. Oh, A. Sekarang A. Kita berikan detailnya. Misalnya kita pengen ubah namanya. Namanya misalnya nama saya. Passwordnya kalau mau ubah juga boleh. Kemudian role-nya biasa juga. Nah, jadi ini misalnya nih ada user yang ingin mengubah passwordnya, dia harus menghubungi admin biar diubahkan di sini. Nah, saldonya tidak bisa diedit karena saldo kan harus di top up. Nggak mungkin kita ngedit saldo orang sembarang gitu. Kita bisa kurangi, bisa tambahkan, nggak mungkin. Nah, ini statusnya misalnya nih akunnya terkunci. Kita bisa aktifkan kembali. Misalnya kita mau kunci akun ini deh. Kita bisa melakukannya. Kalau misalnya kita input sembarang, dia nggak bisa. Jadi harus antara aktif atau terkunci. Nah, jadi akunnya terkunci, dia yang akan bisa login ini. Kalau kita misalnya aktifkan lagi. Di sini kalau kita nggak mau edit kan, oh sorry. Misalnya kita nggak mau edit, kita cuma edit statusnya aja. Kita kosongkan semua. Seharusnya kita aktifkan. Maka otomatis aktif, akun bisa kembali digunakan karena sudah aktif lagi. Untuk hapus akun sama, kita masukkan ID-nya. Kalau nggak mau hapus N, tapi kalau mau hapus ya aja. Nah, otomatis dia hilang lagi di sini. Nggak ada lagi A008. Oke, kita masuk lagi ke menu kelola voucher. Di menu pilihan nomor 3, di sini ada daftar vouchernya, expire-nya kapan, statusnya. Ini karena udah lewat 2024, jadi di expire. Sama jumlah diskonnya. Dan kategorinya juga. Nah, kita bisa tambah voucher. Di sini ada yang unik. Kita bisa menambahkan ID vouchernya itu bisa memakai yang otomatis, bisa memakai yang seperti ini misalnya. Nah, apa bedanya? Kalau di voucher dengan akun otomatis itu biasa tuh kalau voucher-voucher yang misalnya ada event atau bulanan, intinya yang ya ditambahkan tapi di hal-hal khusus. Tapi kalau misalnya untuk voucher-voucher yang seperti ini, kayak ini kan misalnya ini voucher extra VIP bonus ini kan didapatkan jika user melakukan pembelian sebanyak 2 kali dalam waktu 1 bulan. Jadi kayak ini voucher khusus gitu, voucher khusus, makanya di ID-nya tuh dikasih unik juga. Nah, kalau misalnya kita mau memakai voucher yang otomatis, kita bisa enter aja. Tapi kalau mau pakai ID khusus, kita bisa klik ketika masukkan ID voucher khususnya. Tapi di sini saya mau pakai yang otomatis saja, jadi saya langsung enter. Nah, cuma saya enter pakai tuh voucher ini. Untuk vouchernya kita masukkan aja misalnya test voucher. Diskonnya dia pakai desimal 0,1 itu artinya 10%. Di sini kita kasih 0,5 aja. Kategorinya biasa. Tanggal expire-nya itu nggak boleh tanggal sebelum hari ini. Jadi misalnya saya masukkan sekarang sudah tanggal 13 bulan 12 bulan Desember. Kita masukkan tanggal 11 tanggal bulan 11 tanggal 12 coba. Nah, itu. Tanggal expire tidak boleh lebih lama dari hari ini. Kita masukkan hari besok aja. Tanggal 14. Nah, tambah sudah. Untuk editnya sama, tapi di sini editnya ID-nya tetap nggak boleh diubah. Oh, harus huruf besar. Kita bisa melakukan misalnya kita mau ubah besarannya gitu. Nah, kategorinya biasa. Kita kosongkan aja kalau emang nggak mau diubah. Dia berubah. Oh, dia cuma sampai 0,9 aja. Karena kalau 0,5 kan sudah 50%. Oke. Intinya edit voucher ini ya seperti sama aja seperti edit produk dan edit akun gitu. Untuk menghapusnya sama. Nah, jadi dia akan kehapus. Nggak ada lagi V006 sini. Setelah itu kalau mau kembali boleh di sini. Nah,
kita sudah memakai ini, sudah mendemonstrasikan menu utama. Sekarang kita masuk ke menu laporan dan analitik. Di sini. Di sini ada menu laporan dan analitik ini adalah menu di mana untuk kita bisa melihat laporan-laporan pendataan perbandingan penjualan barang, dashboard untuk laporan penjualan untuk menampilkan data pendapatan gitu, pendapatan keuangan gitu, dan termasuk di sini grafik. Kita mulai aja dulu dari yang pertama, melihat daftar riwayat transaksi. Jadi di menu yang keempat ini kita bisa kita bisa melihat, sudah malam, kita bisa melihat daftar transaksi yang sudah dilakukan. Misalnya ini saya pengen lihat data transaksi itu di ini. Jadi ini kan secara garis besarnya aja, yaitu ID akun, maksudnya akun mana yang membeli, tanggalnya berapa, subtotalnya apa, diskon yang dipakai berapa, dan totalnya berapa. Tapi kan kita nggak lihat produk apa aja yang dibeli di transaksi ini. Nah, jadi kita misalnya pakai sini. Kita pengen lihat detail transaksi ini, 06. Oh maaf, lihat detail ya. Kemudian ID transaksinya kita masukkan. Misalnya saya melihat ID transaksi yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi di ID transaksi ini, oh ternyata yang dilakukan oleh akun 007, dia itu membeli produk ini. Subtotalnya ini, diskonnya tidak ada, total akhirnya 28 juta. Dan program akan kembali ke menu admin. Itu. Kemudian ada menu pencarian transaksi. Jadi untuk berguna misalnya admin itu ingin mencari proses transaksi di tanggal tertentu. Tanggal atau akun atau ID transaksi tertentu. Misalnya langsung aja kita demonstrasikan. Di sini ada 3 pilihan. Misalnya cari berdasarkan ID transaksi. Jadi kita input nomor 1. Nah, misalnya kita masukkan ID transaksi yang tadi. Nah, maka otomatis dia akan memperlihatkan detail-detail transaksi seperti akun apa yang dibeli, akun apa yang melakukan pembelian, tanggal berapa, total yang dibayar dan sebagainya. Nah, kemudian kita coba memakai ID akun. Di sini kita pakai aja A007. Kita pilih dulu nomor 2 itu ID akun, memakai ID akun, kita masukkan ID akunnya. Nah, di sini ditemukan 2 transaksi, artinya akun A007 ini telah melakukan 2 kali transaksi, yaitu di tanggal 13 dan tanggal 13 juga. Tapi di sini total bayarnya 25 sama 28 juta. Intinya riwayat transaksi oleh akun A007 ini akan ditampilkan di sini gitu. Dan yang terakhir berdasarkan tanggal. Misalnya tanggal hari ini aja, tanggal kita masukkan dulu lah, tanggal 2025 bulan 12, misalnya tanggal 11 lah. Nah ini, jadi di tanggal 11 bulan Desember itu, tahun 2025 ada ini, transaksi ini. Oke, itu untuk menu yang kelima. Sekarang kita masuk ke menu yang keenam, dashboard pelaporan penjualan. Ini lebih ke untuk menampilkan total transaksinya berapa selama ini, terus total diskon yang sudah diberikan oleh toko, dan total pendapatan bersih yang diberikan oleh toko. Jadi lebih ke untuk memberi laporan keuangan aja. Sehingga seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang terakhir, yaitu grafik analisis. Jadi menu grafik analisis ini adalah menampilkan laporan baik laporan keuangan maupun laporan dalam hal ini barang apa yang paling banyak dibeli gitu dalam bentuk grafik. Jadi ketika kita masuk ke menu yang pertama, maka yang ditampilkan pertama itu adalah pendapatan keuangan gitu per bulan dalam tahun 2025. Jadi dimulai dari awal tahun sampai bulan ketika user melihat grafik ini. Misalnya sekarang kan bulan 12, maka sampai bulan 12. Ini ada perbandingannya. Oh ternyata di bulan Januari 9 juta, semakin meningkat, dan akhirnya terbanyak di bulan ini. Kemudian di sini kita diperlihatkan untuk opsi grafik bulanan. Ini grafik barang ya, grafik barang yang paling banyak dibeli lah. Perbandingan barang yang dibeli gitu. Misalnya saya pengen lihat
banyaknya perbandingan barang-barang yang dibeli gitu di bulan 12 bulan ini. Kita pilih opsi 1. Maka yang pertama ditampilkan adalah grafik pie seperti ini. Jadi ini ada Asus. Oh, Asus yang paling banyak dibeli 38%, Lenovo 25%, Asus paling sedikit 16%, kemudian ada MSI. Dan ditampilkan juga adalah bentuk grafik batang. Oh, ternyata Asus yang paling banyak dibeli di bulan ini. Nah, ini mempengaruhi pengambilan keputusan oleh admin karena dia melihat bahwa oh Asus ROG yang paling banyak dibeli. Otomatis di bulan depan admin bisa mengambil keputusan untuk menambah lebih banyak stok untuk Asus dibanding misalnya paling sedikit adalah Asus VivoBook cuma 16 gitu. Cuma berapa ini? Cuma 5 barang aja yang dibeli barang di bulan ini gitu. Nah, kita juga bisa melihat misalnya oh saya pengen lihat perbandingan bulan lalu supaya saya bisa melakukan penambahan stok di produk yang paling banyak dibeli di bulan sebelumnya gitu. Kita bisa input yang nomor 2 karena kan dia nomor 2 ya kan. Nah, oh ternyata bulan lalu tuh produk satu yang dibeli itu adalah Lenovo IdeaPad. Nah, ini juga akan mempengaruhi keputusan. Artinya Lenovo IdeaPad ini laris sehingga di bulan ini saya bisa menambah lebih banyak stok untuk Lenovo IdeaPad. Ditampilkan juga dalam bentuk grafik batang. Dan yang terakhir kita bisa melihat misalnya saya pengen lihat deh produk apa perbandingan pembelian produk di bulan misalnya bulan 1. Jadi kita masukkan 01 bulan 1 2025. Nah, di sini. Oh, ternyata di bulan 1 tuh yang paling banyak dibeli itu Asus VivoBook 15. Mereka juga dalam bentuk grafik batang. Nah, jika sudah selesai, maka kita klik End dan kembali ke menu admin. Dan karena kita sudah melihat semua ini, kita bisa logout. Dan dengan demikian selesai demonstrasi program ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon maaf apabila selama pendemonstrasian ada kesalahan atau kurang. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini kita keluarkan. Oke. Terima kasih Pak.